Halo semua, perkenalkan nama aku Farsha Hanifa, umurku 18 tahun dan aku adalah returni dari program pertukaran pelajar EFS Year Program ke Italia tahun 2023 sampai tahun 2024. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing sedikit ke kalian tentang pengalamanku saat mengikuti tahap-tahap seleksi EFS sampai akhirnya aku bisa keterima dan bisa menjalankan program EFS-ku selama kurang lebih setahun. Nah, disclaimer, aku itu menjalankan seleksinya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menjalankan seleksi di tahun ini 2024 ataupun di tahun-tahun selanjutnya atau di tahun sebelumnya, mungkin saja pengalamannya berbeda dengan apa yang aku rasakan. Jadi ini benar based on my experience dan tentunya aku juga bakal ngasih sedikit tips ke kalian tentang seleksi EFS. Jadi tentunya sebelum kita masuk ke tahap pertama seleksi, kita harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Nah, untuk syaratku 2 tahun yang lalu kurang lebih sama dengan syarat-syarat yang dikasih tahu sama Bina Antar Budaya untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu, jadi program EFS ini dikhususkan untuk siswa yang bersekolah di kelas 10 dan 11. Dan ada pula batas tanggal lahir dari yang bisa mengikuti seleksi. Nah, aku juga udah sempat lihat di IG Bina Antar Budaya untuk syarat dari seleksi yang tahun ini, tahun 2024, yaitu untuk keberangkatan tahun 2025 sampai 2026, calon peserta lahir antara tanggal 1 Agustus 2007 sampai 1 Agustus 2009. Dan masih banyak lagi syaratnya yang bisa kalian lihat. Nah, sehabis itu kita bisa membeli PIN untuk mengakses website seleksi Bina Antar Budaya. Nah, untuk cara membeli PIN-nya, kalian bisa langsung saja menghubungi chapter terdekat kalian. Nah, karena aku tinggal di Bandung, jadi aku sendiri menghubungi chapter Bandung untuk membeli PIN. Nah, PIN-nya itu seharga 100.000 ya guys. Nah, kalau gak salah, Bina Antar Budaya itu di Indonesia memiliki 20 chapter. Jadi kalian bisa pick aja mana chapter yang terdekat dari tempat tinggal kalian. Setelah kalian udah selesai membeli PIN, kalian bisa langsung mengakses website seleksi Bina Antar Budaya dan membuat account yang nantinya bisa dipergunakan sama kalian untuk memasuki tahap 1, yaitu tahap seleksi berkas. Nah, di tahap seleksi berkas ini, kalian bakal disuruh untuk mengisi data pribadi seperti biodata kalian, terus nilai-nilai rapot kalian, terus data pribadi keluarga kalian juga. Lalu ada juga kalian akan dikasih beberapa pertanyaan tentang apa motivasi kalian dalam mengikuti program EFS ini. Terus nanti kalian juga bakal dikasih pertanyaan yang berkaitan dengan kepribadian kalian. Juga ada pertanyaan di mana kalian akan disuruh untuk membuat esai dalam suatu topik itu. Nah, untuk selengkapnya yang untuk tahun ini kalian bisa langsung lihat aja di IG Bina Antar Budaya atau di IG Bina chapter terdekat dari kota kalian. Karena di situ isinya udah lengkap banget. Tadi juga aku baru cek di IG Bina Antar Budaya. Kalian bisa lihat. Look. Tuh. Aku bacain ya, aku bantu bacain. Jadi kalau untuk tahun ini, kalian akan disuruh untuk mengisi data pribadi, pas foto, info keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kegiatan dan prestasi, kepribadian, pilihan program, riwayat perjalanan ke luar negeri, motivasi, esai, dan rekomendasi. Nah, seingatku juga, sehabis itu kalian harus mendownload beberapa berkas. Bukan beberapa sih, sebenarnya banyak banget berkas yang harus kalian download. Nah, sehabis itu kalian juga harus ngeprint kayak surat rekomendasi dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, juga dari teman kalian. Jadi nanti EFS udah menyediakan template-nya yang harus kalian print dan kalian kasih ke seperti lingkungan sekolah, ke guru BK kalian dan ke teman kalian yang terdekat. Lalu kalian bisa minta tolong mereka untuk mengisi surat rekomendasi itu. Tips dari aku nih ya, untuk seleksi tahap 1 itu kalian jangan sistem SKS, jangan sistem kebut semalam.
karena yang harus kalian isi tuh banyak banget, dan kata aku ini tuh nggak bisa dalam satu hari langsung selesai. Jadi mau nggak mau kalian harus ngabisin kayak beberapa hari untuk menyelesaikan tiap datanya. Karena ada juga yang kayak misalnya surat rekomendasi lingkungan sekolah, kita kan harus datang ke sekolah, terus harus minta yang bersangkutan untuk kita minta tolong mengisi surat rekomendasi itu, gitu guys. Nah, sehabis itu lanjut, setelah deadline, aku tuh pas itu seleksi sama sih guys, sama kayak tahun ini sekitar bulan Agustus sampai bulan September. Nah, habis itu aku menunggu sekitar kurang lebih sebulan sampai bulan Oktober. Nah, akhirnya di email sama pihak Bina Budayanya kalau misalnya aku lolos di tahap pertama. Dan aku tuh harus mengonfirmasi apakah aku mau mengikuti tahap kedua atau tidak. Nah, setelah itu jadi aku wajib mengonfirmasi. Lalu sehabis itu aku kayak nunggu lagi beberapa hari atau seminggu kemudian kurang lebih. Dan akhirnya Bina Budaya nge-email lagi tentang di mana dan kapan waktu untuk seleksi tahap kedua. Nah, ini tuh ada cerita yang kayak menurut aku salah satu cerita yang aku juga sampai sekarang kayak masih gak expect, karena itu beneran kayak destiny banget. Jadi seingat aku itu pas itu hari Jumat dan pulang sekolah sore-sore, aku lagi latihan nari karena kebesokannya hari Sabtu aku tuh harus tampil nari sama teman-teman eskulku di sekolah karena ada acara gitu. Nah, terus aku buka emailku karena tiba-tiba ada notif gitu dari email. Pas aku buka, kiranya dari pihak Bina Budaya. Terus mereka menginformasikan kalau kiranya besoknya hari Sabtu itu secara mendadak bakal ada seleksi tahap kedua, yaitu wawancara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, karena aku posisinya lagi habis latihan nari dan aku taunya besok tuh aku ada acara, jadi aku kayak, wah, kalau kayak gini aku ikut gak ya? Apa aku harus kayak merelakan salah satu dari kedua hal penting itu? Karena aku juga udah latihan nari dari lama, dan maksudnya kayak sayang aja gitu ya kalau misalnya aku cancel narinya. Tapi sayang juga kalau misalnya aku nge-cancel si seleksi tahap kedua ini. Nah, setelah aku baca, kiranya untuk tahap kedua seleksi itu lokasinya ada di sekolahku guys, di SMA Negeri 5 Bandung. Itu tuh bertepatan sama lokasi di mana tempat aku tampil nari. Dan aku tuh awal kayak, kok bisa sedestiny ini gitu loh. Terus pas aku lihat waktunya juga, alhamdulillah kalau seleksi itu pagi-pagi, sementara aku tampil nari itu sorean gitu. Jadi di situ aku beneran kayak bersyukur banget, dan alhamdulillah aku bisa menjalankan 2 kegiatan itu dalam 1 hari. Kayak itu aku bersyukur banget sama Allah sih. Nah, by the way, tentang apa aja sih wawancara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini? Nah, jadi kalau ini nanti bakal ada juri gitu dari volunteer yang bakal ngewawancara, dan dibagi 2 section gitu, wawancara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, seingat aku 2 tahun yang lalu tuh aku kepilih untuk wawancara bahasa Inggris terlebih dahulu, dan kayaknya durasinya tuh lebih sedikit daripada durasi saat wawancara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini tuh disclaimer, wawancaranya saat itu bukan cuman sih, tapi kayak lebih ditanyain tentang kepribadian kita gimana, personality, terus kegiatan sehari-hari kayak gimana, kayak yang menyangkut kita gitu. Dan juga mungkin sedikit tentang mengapa motivasi lah ya untuk mengapa memilih program tersebut. Jadi menurut aku tips dari aku nih ya, yang sudah menjalankan 2 wawancara itu adalah just be yourself, dan tunjukkan gimana sih personality kamu ke juri-juri semua, dan tunjukkan kalau kalian tuh emang mampu untuk bisa survive dalam seleksi itu gitu guys. Pokoknya jangan patah semangat. Aku tahu banget karena saat wawancara ini juga aku deg-degan mampus, karena aku juga nggak tahu yang bakal pertanyaan apa aja yang bakal ditanyain sama volunteernya, dan itu tuh emang bikin deg-degan banget. Tapi
aku juga bersyukur banget karena dari seleksi tahap kedua itu aku jadi kenal banyak teman-teman lainnya yang ikut seleksi dan sama-sama relate satu sama lain dan jadi deket gitu sama mereka sampai sekarang juga alhamdulillah. Nah pokoknya oh ya next kalau misalnya seleksi wawancara berbahasa Indonesia itu kalau nggak salah durasinya lebih lama dan spoiler dikit. Enggak sih, jangan spoiler. Pokoknya tentang kepribadian kalian aja ya, secara garis besarnya gitu. So jangan takut guys, just trust your own self, I believe it. Nah terus habis itu kiranya untuk seleksi tahap ketiga itu langsung kebesokan harinya. Nah di seleksi tahap ketiga ini adalah seleksi interaksi kelompok. Nah, secara garis besarnya tuh, jadi nanti kita dibagi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan masuk ke satu ruangan yang nantinya bakal ada juri banyak itu. Nah, nanti kalian bakal dikasih case gitu yang harus kalian selesaikan. Harus kalian selesaikan secara bersama-sama dengan kelompok kalian. Ya pokoknya tentang kayak problem solving gitulah, memecahkan masalah. Nah karena ini namanya juga kerja kelompok, tips dari aku, kalian jangan lupa untuk saling tolong menolong, saling rely on sama teman-teman kelompok kalian. Jangan lupa diskusi dengan baik juga. Sehabis tahap kedua dan ketiga, aku tuh nggak salah nunggu sekitar 1 bulan lagi deh. Nah kayak beberapa minggu sehabis itu, seingatku bulan November, akhirnya aku di email lagi sama pihak Bina Antar Budaya dan katanya bakal ada home interview. Nah saat aku kasih tahu teman-temanku yang lain yang mengikuti seleksi tahap 2 dan 3 bareng aku, katanya cuma beberapa orang doang guys yang dapet email home interview ini. Nah jadi home interview ini tuh mekanismenya kurang lebih nanti bakal ada kakak volunteer yang ke rumah kalian dan kalian wajib didampingi pendamping orang tua. Mungkin kalau gak ada kalau misalnya tidak ada orang tua mungkin harus ada wali gitu ya guys. Nah nanti kalian bakal kayak, kalau aku sih kayak pas itu kayak ngobrol-ngobrol aja tentang motivasi aku lagi, terus kayak aku tuh gimana sih orangnya di rumah, kurang lebih ya berkaitan dengan seleksi exchange program ini. Nah sehabis tahap home interview, aku lupa kayaknya Desember awal, pokoknya kayak beberapa minggu sehabis home interview itu, akhirnya di email lah sama Bina Antar Budaya kalau misalnya aku dan beberapa teman-temanku lolos seleksi. Dan di sini aku kayak ya Allah, it still feels like a dream kayak sampai sekarang, dan beneran gak expect. Karena FYI aku tuh sebenarnya tahun 2021 tuh pernah ikut seleksi juga guys, tapi pas itu karena masih online dan aku juga ngerasa aku pas itu iseng-iseng aja, jadi baru kepilih sampai tahap 2 doang seleksi wawancara. Nah alhamdulillah banget di tahun 2022 aku dikasih rezeki untuk bisa jadi finalis dari EFS program ini. Di situ aku kayak beneran seneng banget karena kayak semuanya tuh aku ngerasa Allah permudah dibanding sama kayak tahun sebelumnya. Nah aku kabarin orang tua aku, terus mereka senang juga dan alhamdulillah. Nah tapi kiranya kita nggak boleh over proud guys. That's the point, karena sehabis itu masih banyak lagi hal-hal yang harus kita lewatin setelah seleksi itu. Nah kebetulan yang aku tahu sedikit kalau misalnya seleksi KLIS, karena emang scholarship, dia tuh nggak salah bakal ada seleksi nasional lagi sehabis seleksi chapter. Sementara yang EFS program itu kita cuma sampai seleksi si chapter ini.